masuk aja ke organisasi profesi apa saja, ya, sesuai dengan profesi kalian, atau juga masuk ke asosiasi, ya, atau bisnis, atau kalau memang kalian ini senang bisnis gitu ya, kalian cari investor, ya. Investor itu tidak harus investor ngambil di pasar saham, bukan. Investor itu dengan teman yang punya duit juga bisa, dengan saudara, dengan mertua. Kemudian yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum PT saya atau ingin mendownload buku-buku best seller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menyangkut masalah yang selalu kalian hadapi, yaitu sudah sarjana tapi gak dipandang. Sudah sarjana tapi gak dipandang. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lainnya yang lebih menarik, kalian akan dapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi jika kalian merasa tidak dipandang, merasa tidak diperhitungkan, nggak usah galau guys. Berikan 7 langkah, ya. Kalau kalian lakukan, ya, kalian mulai akan diterima di masyarakat, ya, dipandang oleh mereka. Yang pertama adalah teruskan habit belajarmu. Jadi meskipun kalian ini sudah lulus S1, S2, bahkan S3, itu bukan berarti akhir dari kegiatan belajar. Ya, ini penting guys. Tapi justru malah lebih serius. Sekarang tujuan kita belajar justru ini untuk menjadi versi terbaik bagi diri kalian sendiri. Ya, ingat ya. Jadi tujuan kita belajar adalah kita ingin menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Ya. Nah, makanya bedanya sekarang kita belajarnya karena dorongan sendiri, ya, karena passion. Jadi dan kita sekarang belajarnya fokus pada bidang yang memang menjadi passion kita, gitu ya. Nah, maka mulai hari ini putuskanlah kalian mau belajar apa, gitu ya. Apa belajar bisnis, ya? Apa belajar menjadi profesional, ya? Atau mungkin juga kalau bagi yang melanjutkan mau yang dari S2 ke S3, ya belajar nanti menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Makanya yang kedua milikilah pola pikir yang logis gitu ya. Jadi pola pikir logis itu pola pikir yang bisa diterima nalar gitu ya. Pola pikir yang diterima nalar, dan juga pola berpikir yang analitis. Apa analitis itu? Jadi analitis adalah sebuah proses berpikir yang menggunakan problem solving, ya, dengan cara menggunakan, ya, atau menganalisa data, gitu ya, menganalisa informasi secara sistematis gitu untuk mendapatkan sebuah pengetahuan atau kesimpulan gitu. Jadi kita mulai hari ini sekarang kita bicara itu selain logis juga kita ada faktanya apa yang kita omongkan gitu, tidak asal bicara gitu ya. Nah, kalau kita bisa berpikir logis dan analitis ini, ya, kita jadikan sebuah habit gitu ya. Walaupun kita hanya diskusi di WA gitu ya, itu biasakan guys, biasakan kita berpikir problem solving, berpikir pada solusi gitu ya. Jadi kita jadi orang yang ngeluh atau orang yang hanya mengkritisi asal berbeda, bukan begitu.
tapi kita menjadi orang yang bisa memberikan solusi-solusi, dan kita punya pola pikir yang logis, itu cara menyampaikannya logis gitu ya, argumentatif, ada faktanya, ada datanya gitu ya. Nah itu nanti kita pelan-pelan akan dipandang oleh orang di lingkungan kita ya, di lingkungan kita. Itu kita jadikan habit. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga, ini menyangkut action. Sekarang udah menyangkut action, yaitu jika kalian merasa tidak dipandang, tidak diperhitungkan oleh orang-orang, itu yang ketiga, belajarlah untuk bertanggung jawab. Ya, selama ini kalian sudah bertanggung jawab, tapi sekarang kita sudah betul-betul membentuk diri kita menjadi seorang tanggung jawab. Ini caranya mudah, ya. Cara melatih tanggung jawab itu ya seperti ketika kalian kemarin aktif di kegiatan organisasi misalnya, itu bisa diteruskan. Tapi sekarang lebih meningkat. Karena sekarang sudah lulus, sekarang sudah nggak di kampus lagi, sekarang masuk aja ke organisasi profesi apa saja, ya. Sesuai dengan profesi kalian, atau juga masuk ke asosiasi, ya, atau bisnis boleh, ya apa saja. Kemudian kalian juga eksis, ya. Jangan hanya menjadi ya orang cuma ikut-ikutan saja. Tapi kalau ada kesempatan, ada peluang, misalnya mereka butuhkan dalam struktur organisasi, masuklah, ya. Yang nggak harus jadi ketua umumnya, tapi mulai dari awal, dari bawah, tapi masuklah, misalnya ketua bidang atau masuk ketua departemen atau apa saja. Tapi handle satu tanggung jawab. Ini ya, ini penting banget. Atau kalau memang kalian ini senang bisnis gitu ya, kalian cari investor, ya. Investor itu tidak harus investor ngambil di pasar saham, bukan. Investor itu dengan teman yang punya duit juga bisa, dengan saudara, dengan mertua atau siapa saja yang mereka punya duit, kalian minta. Kan kalau orang dekat kalian kan pasti mereka percaya pada kalian. Kalian minta modal, jalanin. Nggak penting jumlahnya, nggak penting guys, ya. Walaupun hanya katakan 10 juta, itu sudah kita belajar tanggung jawab. Kemudian yang keempat, ya, menjadilah pribadi yang menyenangkan, ya. Dari tadi setelah 3 hal tadi kalian jalanin, sekarang kalian hidup di sebuah komunitas itu ya, di organisasi, ya, di masyarakat itu, di situ menjadilah pribadi yang menyenangkan. Ini ada 4 resep. Kalau kalian jalankan pasti orang suka dengan kalian. Apa itu? Yang pertama, rendah hati. Ya, rendah hati, tidak suka menyombongkan diri, meskipun justru kalau kalian punya kualitas itu ya, punya keahlian, punya skill yang luar biasa yang dikagumi orang, tapi kalian rendah hati, itu justru nilainya semakin tinggi guys, ya. Dan yang kedua, bersikap open mind. Open mind itu berpikir terbuka, ya. Mudah tidak, ya, dikritik biar saja gitu, dan kita menghindari mengkritik orang. Tapi kalau dikritik orang, ya senyum-senyum aja, ya, terbuka dengan pendapat orang lain, ya. Jangan mudah menyangkal pendapat orang lain, itu open mind, ya. Dan yang ketiga, suka mendengarkan malahan. Jadi justru orang yang suka mendengarkan tuh justru biasanya orang lebih cerdas, ya, karena dia lebih suka menyerap ilmu orang lain, ya, seperti itu. Dan yang keempat adalah tidak baperan. Ya, ini penting sekali ya dalam pergaulan itu. Kalau kalian jadi orang yang tidak baperan, nggak mudah tersinggung gitu, itu orang senang pada kalian. Oke ya. Sekarang yang kelima, ya, jika kalian merasa tidak diperhitungkan, ya, setelah kalian lakukan 1 sampai dengan 4 tadi, nah sekarang juga di komunitas, di masyarakat itu menjadilah orang yang peduli, ya. Kita ini tidak hidup di tempat kerumunan yang tidak saling kenal, gitu ya. Kita ini tidak hidup di angkasa, gitu, tapi kita hidup di masyarakat, di tempat orang banyak, baik di kantor, di rumah, di pergaulan, di asosiasi, di organisasi. Itu kita berinteraksi setiap hari dengan orang-orang yang punya emosi, punya pikiran, ya, seperti itu, ya, punya selera dan seterusnya. Oke ya. Karena yang keenam, ya, suka berkolaborasi. Jadi kalian tentu tahu, ya, di era digital ini kita mengharuskan kita ini mau tidak mau harus saling berkolaborasi. Contohnya ini yang sekarang kalian hadapi tiap hari, ya. Itu misalnya sebuah produk itu tidak mungkin tidak kolaborasi. Dari sebuah produk misalnya yang dijual di TikTok, pasti dia pasti ada produsennya, kemudian dia butuh juga
e-commerce ya, yang mengatur pembayaran, ada banknya gitu ya, kan pasti itu juga membutuhkan bank, dan juga ada jasa kurirnya, kan pasti seperti itu. Nggak mungkin sekarang terjadi sebuah interaksi produk ekosistem itu tanpa harus berkolaborasi. Jadi era kalian adalah era kolaborasi. Jadi suka ya berkolaborasi ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah miliki hubungan yang luas, relationship yang luas. Ini penting ya. Karena relasi itu adalah duit ya. Ya benar. Jadi semakin kalian punya relasi kan, kalau punya produk semakin banyak kemungkinan untuk bisa menjual kan gitu ya. Kemudian sebaliknya kalau kalian punya masalah juga, kalian pasti ada orang-orang yang bisa saja membantu ya. Jadi peluang untuk sukses itu lebih mudah didapatkan jika kita punya relasi yang luas ya. Nah, untuk kita bisa membangun relasi yang luas itu kita butuh sebuah skill namanya komunikasi ya, skill berkomunikasi. Nah, tapi karena materi komunikasi ini sangat banyak guys, tidak bisa saya sampaikan di sini, tapi sudah saya buka e-course-nya ya. Saya sudah buka e-course di Gramedia Academy ya. Jadi di sana nanti kalian tidak hanya belajar komunikasi saja, tapi juga di sana bisa belajar melakukan approach dan closing penjualan bagi kalian yang marketers ya, kalian punya produk gitu. Kalian bisa belajar itu, bisa belajar presentasi ya. Kemudian bisa belajar negosiasi gitu ya. Bahkan juga bisa belajar untuk mentraining, public speaking dan sebagainya. Dan murah sekali guys. Hanya Rp200.000. Berapa? Rp200.000 mendapatkan 8 paket. Ya, sangat murah sekali, dan ada buku pegangannya, buku Waking Hypnosis ya. Jadi nanti minta juga membeli bukunya hanya Rp60.000 ya. Dari Rp260.000 sudah 8 video plus 1 buku ya. Bukunya juga bisa kalian beli sendiri di marketplace ya, buku Waking Hypnosis tulisan saya. Nah, nanti silakan hubungi lewat WA 0877 931 03435. Sekali lagi 0877 931 03435. Oke? Sampai ketemu lagi di e-course saya di Gramedia Academy. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.